Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana, UKRIDA, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita untuk membincang topik-topik tertentu yang kita lihat memang sedang mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti psikologi, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santi Adi Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita membincang topik tentang disiplin positif di keluarga. Disiplin positif di keluarga. Dan untuk membincang topik ini bersama saya, hadir di studio Ibu Pinkan Margareta, MPSI, psikolog CEC. Salam jumpa kembali Ibu Pinkan. Selamat berjumpa lagi Bu di tahun yang baru. Di tahun yang baru, tahun 2024. Iya. Penuh dengan semangat. Bu Pinkan, boleh tahu CEC ini apa ya? Certified Executive Coach. Certified Executive Coach. Ya. Oke. Baiklah, Bu Pinkan, ini kita membincang topik disiplin positif di keluarga. Ya. Saya mau bertanya dulu nih, kenapa ada kata positif di situ? Ya, jadi pendekatan disiplin positif ini memang berusaha untuk menetralisir, mengcounter pemahaman pada umumnya ya. Pada umumnya orang tuh kalau mendengar kata disiplin, ingatnya apa Bu Santi? Hukuman, Betul. ya kan? Ya. Punishment, hukuman. Ya. Padahal disiplin sendiri kan akar katanya disciple. Disciple itu murid. Jadi disiplin dalam konteks keluarga sebenarnya pendidikan, mendidik, membuat agar seseorang punya karakter murid yang mau belajar, yang mau mengembangkan diri. Nah, jadi kata positif di sini pendekatannya kita dekati secara positif. Jadi mendidik anak manusia itu tidak harus dengan kekerasan, dengan punishment gitu. Tapi tidak menghilangkan, justru sebetulnya mengembalikan tujuan pada yang semula. Benar. Betul, ya. Karena sekian lama disiplin diasosiasikan selalu dengan sesuatu yang buruk ya. Ya, hukuman, sanksi begitu, konsekuensi atas perbuatan salah yang sudah dilakukan. Betul. Padahal sesungguhnya disiplin bukan itu. Yes. makna awal begitu. Makna Jadi mengembalikan begitu ya pada makna dan tujuan sesungguhnya yang semula. Nah, ini kan judul kita nih, disiplin positif di keluarga. Jadi rasanya kita sudah mulai bisa endus-endus. Disiplin yang dimaksud ini mulai di tengah keluarga. Sejauh mana ya, ataupun seperti apa peran keluarga dalam tumbuh kembang anak, khususnya dikaitkan dalam tadi lagi ya, disiplin itu. Ya. Disiplin itu akan nanti membangun moral kita, Bu. Jadi dan kita ini kan manusia, kita menjadi manusia yang manusiawi sebenarnya kan karena tataran moral kita yang membuat kita jadi bisa membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang patut, yang tidak patut, apa yang salah, tidak salah. Nah, akarnya ini di disiplin. Pendidikan disiplin begitu ya. Nah, disiplin yang awal sekali dialami oleh anak manusia itu di keluarga. Karena ketika lahir sebagai bayi itu dengan segala potensi bawaan hereditary ya, genetik. Genetik kita itu kan tidak hanya menentukan warna kulit, rambut, wajah, physical, tapi juga menentukan temperamen minimal. Jadi reaksi kita terhadap stimulus dari luar itu akan seperti apa. Temperamen kita itu dibawa. Lalu ada beberapa sifat yang juga genetik. Tetapi bayi itu ibaratnya seperti tanah liat lah ya Bu ya. Tanah liat tuh masih belum ada bentuknya. Betul. Makanya kan rata-rata kalau kita lihat bayi ya sama ya kurang lebih ya. Kayak mirip-mirip, lucu, polos, betul, menyenangkan. Betul. Semua bayi Semua bayi itu menyenangkan gitu. Kita menjadi tidak menyenangkan ketika sudah tumbuh dewasa. Tapi mau lihat bayi ras apapun, betul. Kepolosan dan kenaifan terpancar. Nah, jadi kalau ibarat tanah liat seperti ya masih gumpalan aja gitu Bu. Nah, disiplin di rumah itu yang akan membentuk, ini akan tumbuh menjadi
manusia yang seperti apa sikap, perilaku, tindakannya, terutama dari aspek moralitasnya. Jadi justru peran keluarga ini sangat penting, Ya. begitu ya, untuk membentuk Yap. apa tadi? Karakter, moral yang nanti muncul di karakter ya. Kalau moral itu kan behind ya. Oke. Moral values itu kan tidak tampak. Kita bisa lihat moral values lewat sikap, perilaku, tindakan orang kan. Oke. Karakternya dia. Oke. Nah, sejauh mana begitu ya? Sangat fundamentalnya ya. Oke. Keluarga membentuk anak berkaitan dengan menjadikan anak gitu ya, belajar menjadi murid, dididik begitu. Saya akan coba jawab pakai perspektifnya neuroscience ya Bu, Ya. yang bagaimana otak kita berkembang gitu. Manusia dewasa ini, sahabat YKB juga, kita ini kan bisa bernalar, bisa memutuskan. Ini kan suatu kompetensi yang tidak muncul ketika bayi. Bayi itu kita hanya bisa terlentang dan merasa tidak nyaman, kita menangis. Bahkan kita tidak punya kemampuan untuk menyampaikan lewat bahasa seperti sekarang. Ini kan sebuah kemampuan yang dipelajari. Ya kan? Sehingga kalau kita bicara seberapa fundamental pengalaman masa kanak-kanak, saya akan jawab sangat fundamental. Kenapa? Pada saat manusia usia 0 sampai 6 tahun, balita begitu ya, sebelum sekolah formal, sekolah dasar. Kapasitas kognitif kita itu masih dalam proses pengembangan. Belajar bicara, belajar memahami bahasa, belajar mengenal huruf, belajar semua basic ya, basic literasi itu kita berproses. Dalam kondisi otak yang masih sangat fundamental, sangat polos, maka anak manusia itu belajar lewat melihat perilaku. Lewat respon dari orang tua terhadap perilaku anak. Jadi ada aksi-reaksi. Gitu. Oleh karena itu, kalau ditanya, seberapa fundamental keluarga? Kalau ibarat rumah, dia fondasi. Nah, ketika rumah sudah jadi, fondasi itu kan nggak nampak ya, Bu? Tapi kekuatan bangunan itu kan terlihat dari fondasinya. Sehingga ketika ada misalnya gempa atau ada goncangan, rumah yang dibangun di atas fondasi yang kuat akan bertahan. Nah sama Bu, manusia itu akan kelihatan ketika ada tekanan hidup kan, ada goncangan. Nah disitulah nilai-nilai basic gitu, life, moral itu diletakkan oleh orang tua sebenarnya. Jadi keluarga yang dimaksud di sini adalah mostly parents ya. Itu dia. Inti ya, keluarga inti. Berarti keluarga dalam pengertian sini memang langsung pada orang tua. Keluarga batih. Yang memang meminta kehadiran anak, mereka secara sadar minta kehadiran anak ya. Kadang-kadang tuh seperti kayak apa ya, sudah seperti semacam sewajarnya atau sudah seharusnya. Kalau nikah tuh punya anak. Ya, nanti kalau ditanya mau punya anak apa enggak, itu pertanyaan yang dianggap aneh. Kok ya pasti dong gitu. Kayak ya pasti dong ya, begitu ya. Jadi memang ini disiplin dalam pengertian nilai tadi ya. Betul. Pembentukan arahnya lebih nilai, ke pembentukan value, nilai moral yang kemudian muncul di karakter. Ya, itu dimulai dari keluarga, dalam keluarga, mostly keluarga inti, yaitu lebih pada orang tua. Nah, jadi kan bicara soal disiplin ya Bu ya, disiplin yang positif ya, nilai yang positif. Apa saja peran disiplin nih? Macam-macam kan disiplin ini ya, di keluarga dalam membentuk atau dalam fase-fase perkembangan anak. Dalam mungkin saya pilih bahasa yang lebih mudah dipahami, semoga buat sahabat YKP ya. Disiplin itu kan kita munculkan dalam bentuk kebiasaan. Misalnya dari kanak-kanak, sebagai manusia pasti dibiasakan untuk mandi kan. Ya. Dari bayi pun basic lah, rawat diri. Mandi, merawat diri, termasuk mandi, makan, tidur, itu kan sadar tidak sadar
begitu kita punya anak bayi, pasti kan yang orang tua berpikir bagaimana cara memandikan, Ya. bagaimana cara feeding. Ya, Mulai dari dengan ASI, menyusui, ada pelatihannya gitu ya. betul. Sampai nanti empati. Terus bagaimana mengetahui pola tidur. Oh, bayi saya tidurnya jam sekian. Nah, ini kan kebiasaan-kebiasaan fisikal lah, paling basic. Setelah itu nanti kita bisa tambahkan kebiasaan yang sifatnya tidak sangat fisik sekali. Misalnya kebiasaan kalau dipanggil namanya. Coba kita pernah berpikir nggak, bayi itu kan tidak langsung tahu bahwa namanya adalah misalnya Pinkan gitu kan, enggak. Tapi ketika diujarkan terus-menerus, dan setiap kali orang tua memandang ke dia lalu memanggil Pinkan, oh kan dia mengasosiasikan, oh saya itu Pinkan, gitu kan. Ya. Jadi itu dari yang fisik sampai yang sifatnya ke mental gitu ya, apalagi kalau ke spiritual. Misalnya membiasakan, oh di dalam rumah kita akan sebelum makan selalu berdoa. Coba kalau kita pikirkan, ini kan hal-hal yang day by day dilatih kan, dibiasakan. Nah jadi di awal tadi Bu, disiplin itu bukan sesuatu yang datang setelah pelanggaran terjadi. Ya, betul. Disiplin itu kebiasaan hidup yang didorong oleh orang tua supaya di dalam rumah itu dilakukan dengan rutin berulang kali. Nah, neuroscience memberitahu kita Bu, bayi waktu lahir itu sel-sel saraf di otak bentuknya sel saraf kayak gini Bu. Jadi ini satu sel saraf ya. Ini inti sel, ini akson dan dendrit. Benar-benar kayak cabang-cabang. Nah, growing up, sel-sel otak kita tuh akan bikin connection. Ini namanya sinaps. Itu yang bikin kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa ngomong, kita bisa mengerti bahasa, kita bisa berpikir karena ada sinaps-sinaps. Nah, waktu lahir, miliaran sel saraf di otak tuh masih lepasan gini, Bu. Ini akan terkoneksi oleh apa? Pengalaman. Jadi, tindakan orang tua, mengajak bicara, menggendong, itu akan membentuk sinaps. Lalu nanti orang tua mengajar bahasa, berbicara, interaksi, dia nonton YouTube, dia nonton segala macam, itu akan connecting. Gitu. Dan kemudian shaping us. Nah, proses sampai manusia itu matang akal budinya, kalau pakai istilah bahasa Indonesia ya, moral akal budi. Itu neuroscience memberitahu kita tuh 20-ish di otak bagian depan, prefrontal cortex. Disitulah kita jadi bisa mengerti kenapa KTP diberikan usia 17 misalnya. Ya kan, kenapa mengemudi kendaraan itu harus setelah punya KTP lalu baru bikin SIM. Karena misalnya waktu kita driving kan ada pengambilan keputusan ya. Lah kalau ini belum matang Bu, ngaco kayak gitu kan. Kenapa sosial media baru diperbolehkan usia 13? Sebetulnya batasan-batasan itu ada pertimbangan saintifik di mana otaknya si manusia itu sudah cukup siap nggak gitu. Nah, jadi disiplin tuh goes along the way sih Bu, sepanjang hari sebenarnya. Jadi bukan hanya bicara punishment. Atau ya itu baru itu dilakukan setelah ada pelanggaran gitu ya. Exactly. Seringkali kan kita berpikir begitu ya. Jadi when we becoming adult sebenarnya mau punya anak kandung mau tidak, tapi kan sebenarnya kayak kita nih sebagai orang dewasa selalu ada younger people around us ya. Entah mau itu keponakan atau kalau seperti saya pengajar ada student, komunitas-komunitas kan selalu punya aturan sosial ya Bu. Gereja juga punya norms gitu. Itu kan part of discipline. Semua tata sosial, tata nilai sosial itu sebenarnya kan teaching us to becoming disciple toh, masyarakat yang kontributif, yang nggak merugikan bangsa gitu kan. Ya, betul. Mendisiplinkan, mendidik, Betul. membentuk, ada nilai yang ingin dicapai Betul. gitu ya. Dan itu mesti dilakukan memang dibentuk day by day tadi. Betul. Mulai dari keluarga. Nah, kita mau ulas lagi nih peran disiplin apa saja begitu ya di keluarga dalam membentuk begitu ya anak, perkembangan pertumbuhan anak. Kita ulas itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth,
a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang disiplin positif di keluarga. Saat ini kita memasuki segmen kedua. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung, mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk membincang topik ini, Ibu Pinkan Margareta MPSI, psikolog CEC, menolong kita untuk mengulas topik yang menarik ini. Bu Pinkan, kita lanjut di segmen yang kedua ini ya. Berkaitan dengan pendekatan disiplin, bagaimana pendekatan disiplin yang mengembangkan potensi anak? Ya, alih-alih membuat potensi hilang gitu ya Bu ya. Oke. Karena kalau disiplin yang keliru itu kan malah merusak anak. Nah, kita lihat prinsip dulu. Jadi disiplin positif ini memang dikembangkan oleh seorang psikolog, Jane Nielsen. Memang dari Amerika ya, psikolog perempuan yang berbasis kepada psikologi Adlerian. Adlerian itu another name teori yang meyakini bahwa manusia itu nama juga. Adler. Nah, kalau Adlerian tuh mazhabnya dia. Okay. Adler itu meyakini bahwa manusia itu makhluk sosial. Jadi tidak ada perilaku manusia yang ujuk-ujuk gitu, yang muncul tiba-tiba. Selalu ada relasi antara konteks dengan siapa dia bersosialisasi. Jadi ada relasi sosial yang akan menjadi konteks dari munculnya perilaku. Lebih mudahnya begini. Sebenarnya tidak tepat kalau menurut Adlerian kita berkata, oh anak ini memang udah lahir bandel tuh. Enggak ada. Udah dari sananya tuh? Udah dari sananya enggak. Setiap perilaku kita itu pasti adalah hasil dari, betul, ada warisan genetik, tetapi juga bercampur dengan pengalaman-pengalaman interaksi sosial. Nah, dalam hal ini, orang tua itu kan agen sosialisasi pertama. Orang tua atau caregiver lah. Katakanlah kalau seorang manusia tidak beruntung, orang tua kandungnya tidak ada, whoever yang mengasuh dia, caregiver, itu adalah social agent pertamanya. Ya, nah, jadi oleh sebab itu, kita perlu pahami bahwa perilaku itu seperti gunung es, Bu. Gunung es kalau di laut itu kan yang nampak cuman puncaknya ya. Di dalamnya itu lebih besar. Betul. Nah, seringkali kita hanya melihat perilaku manusia itu kan yang di atas saja. Tapi di balik perilaku sebenarnya ada dua hal. Ada belief, keyakinan tentang perilaku itu, dan ada kebutuhan jiwanya. Keyakinan tentang perilaku itu misalnya, Bu, kita ambil contoh sekarang. Perilaku minum air putih misalnya. Kenapa Ibu minum air putih? Coba Bu, kalau kita coba bercakap. Kalau Bu Santi kenapa minum air putih sehari 1,5 liter? Disarankan begitu katanya. Yang sehat itu 1,5 sampai 2. Berarti ada belief kan? Bahwa Ya, air putih itu baik dan sehat untuk ginjal. Nah itu contohnya. Jadi di balik setiap perilaku itu pasti ada belief, Bu. Jadi tidak ada perilaku yang hanya, ya kenapa kamu melakukan itu? Ya nggak tahu, saya mau melakukan aja. Nah itu enggak.
Cara memahaminya tidak begitu. Bahwa mungkin orang tidak bisa mengartikulasikan belief-nya, boleh jadi. Ya, karena belum diangkat ke kesadaran. Belum diangkat ke kesadaran. Ya, jadi itu contoh belief. Nah, kedua, setiap perilaku kita itu sebetulnya ekspresi dari kebutuhan. Kebutuhan untuk diakui, signifikan, dan kebutuhan untuk belong. Belong tuh, kita ini apa ya Bu, bukan seperti pohon yang mengambang tanpa ada akar. Itu sangat fundamental. Semua manusia ingin kehadiran dirinya diakui. Makanya kan kita dikasih nama beda, Bu. Coba kalau kita pikirkan ya. Dan zaman sekarang tuh aturan kependudukan nggak boleh nama cuma satu. Dia harus selalu punya nama depan dan nama belakang. Coba kenapa? Supaya namanya ada bedanya kan, kombinasi kan. Coba kalau cuman misalnya Santi lah sama ini gitu kan ya. Tapi kalau Santi nama kedua beda. Ya, ya. So, if we can see realita di sekitar kita, kenapa tanggal lahir perlu dihitung? Kan? Untuk identitas. Karena sidik jari kita pun tidak ada yang sama. Jadi kebutuhan basic manusia itu memang diakui keberadaannya, dan dia ini belong to who? Family kan. Nah, jadi every behavior itu ada belief-nya, ada needs-nya. Nah, kalau kita sebagai orang tua ingin memahami perilaku anak kita, jangan terhenti hanya kepada yang tampak. Tapi coba kita interpretasi. Dia ini kenapa ya, misalnya anak remaja tuh, Bu. itu butuh mikir, Bu. Capek itu. Butuh berpikir. Jadi bawaannya udah mau nyolot dulu. Betul. Jangan dulu. Kenapa dia begitu? Aduh, itu butuh mikir memang. Contoh nih, anak remaja. Kenapa ya kalau sekarang kok kalau diajak foto sama orang tua tuh cemberut? Nggak mau gitu ya. Dulu waktu kecil lucu banget. Jangan kan remaja. Ponakan saya baru SD kelas 6 aja udah ogah. Nah, coba waktu TK. Ayo foto nak. Langsung kan. Lucu, betul. Nah, itu ada belief-nya misalnya. Dia belief kalau udah mulai remaja tuh dia salah satu contoh ya. Salah satu contoh dia belief-nya gini. Ih, ngapain sih di foto-foto nanti diposting-posting, aku nggak suka deh kalau terlalu diposting gitu misalnya. Betul. Ya Orang kan? tuanya yang seneng, anaknya sebel. Iya, terus aduh kamu lucu ya nak, aduh. Terus misalnya nanti aku tuh nggak mau kalau dibilang sama temanku tuh anak mami. Jadi dia tidak ingin terlalu terlihat, meskipun bukan berarti nggak sayang mama ya. Paham. Gitu. Jadi ada satu perkembangan fase belief yang sehingga orang tua kalau tahu begitu kan ya nggak usah sakit hati kan, Bu. Betul. Nggak usah Atau baper. nganggap anak nggak sayang lagi dong sama saya. Itu karena mama sayang, bukan soal itu. Bukan itu. Ya, jadi interpretasinya jadi keliru kan. Betul. Gitu, Bu. Itu example-nya. Nah, kalau ditanya tadi, need untuk belonging dia. Nah, kalau dia sudah mulai remaja, need belongingnya dia bukan hanya di keluarga. Tapi dia butuh belong di peers. Nah, kalau di peers dibilang, fotoan terus sama mami, anak mami deh kamu. Kan dia jadi nggak belong, jadi nggak signifikan di peersnya. Yes. Gitu, Betul. Bu, example-nya. Yes. Nah, makanya, ya bener sih yang Ibu Santi bilang, jadi orang tua harus mikir, Bu. Emang betul, tapi justru harus mikir supaya nggak buru-buru marah dan nanti malah jadi menyakiti anak ya. Benar. Mikir itu sebetulnya menolong kita juga kan. Memproses Persis, kan, betul. memproses, tidak cepat, tidak reaktif. Ya, betul. Tidak reaktif. Nyolot duluan, nyolot. Yang ada malah berantem dan melukai jadinya ya. Betul. Karena kalaupun orang tua tidak mau memproses ya, Bu, dia sebenarnya juga bergerak atas belief. Misalnya tadi kayak yang Ibu bilang, orang tuanya menduga, udah nggak sayang mami lagi. Berarti kan dia punya belief bahwa kalau anak tidak mau foto sama saya, nggak sayang saya. Itu juga belief kan, Bu? So, Iya. kayak Iya. Mungkin mama papanya lupa waktu umur gitu bagaimana. exactly. Jangan-jangan umur segitu juga sebenarnya mirip gitu. Cuman rasa kepemilikan. Betul. Ya, betul. Ya, nanti kalau kita bicara posting foto di media sosial tuh another belief masuk, Bu. Ini juga menarik. Iya. Pencitraan. As a parents kita ingin mencitrakan my family is happy loh. Karena
ketika dia scrolling lihat teman-temannya selalu posting happy family. You see kayak bagaimana cairnya tataran belief human dan sangat dipengaruhi oleh sosial kan, external factors. Yes, betul. Bahwa seolah-olah dengan itu mau mengatakan pada dunia, I'm success as a parent. yes, Tuh kan? betul. Dan keluarga kami bahagia. Tuh. See? Jadi Semudah itu. betul. Dan Betul. ada di dunia Bahwa yang sesudah foto itu kembali cemberut udah nggak dilihat lagi. betul. Betul. Dan teknologi digital ini kan membuat kita kadang-kadang tidak sempat untuk berpikir ya Bu. Betul. Tidak sempat untuk pause dan bertanya reflektif ya. Kenapa sih saya melakukan ini? Karena kita itu didorong untuk karena orang lain melakukan saya melakukan. Karena orang melakukan saya melakukan. Betul. Itu agak ngeri sih Bu. Betul. Ya, Agak itu ada belief tertentu bahwa yang orang lain melakukan maka aku juga harus melakukan. dan kita seperti tidak punya saringan ya. Kita seperti diindoktrinasi tanpa sadar mau pakai kata indoktrinasi, dihipnotis, dikendalikan. Kan bukan pakai senjata ya padahal ya. Exactly. Ya, dipersuasi sedemikian Halusnya. sampai kita bilang iya gitu. Exactly, sampai kita conform gitu loh Bu. Yes, betul. Nah, Bu Pingat, bicara tentang pendekatan disiplin mengembangkan potensi anak, supaya supaya orang tua dimanapun gitu tertuntun begitu. Apa saja ya kriteria pendekatan disiplin yang mengembangkan potensi anak itu. Supaya orang tua bisa ngecek ya, Ya, cara betul. pendisiplinan saya nih udah masuk yang positif apa enggak Yes, gitu ya. betul. Oke, ada 5 Bu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, disiplin yang positif itu bukan menjauhkan anak dari kita, tapi justru membuat anak bisa connect sama kita. Jadi hati-hati. Kalau cara disiplin kita itu justru membangun jarak emosi, anak sampai jadi tidak mau bicara sama kita, anak jadi menutup diri, tidak ingin menyampaikan apa yang dia pergumulkan, maka itu bukan disiplin positif. Contoh konkret Bu, ini saya sering dengar dari kalau klien remaja gitu ya, konseling gitu, kan saya tanya, loh kamu tuh sebenarnya sangat bisa menceritakan masalah dan pergumulanmu kalau ketika bersesi bersama konseling gitu. Kenapa kamu tidak bisa mengatakan ini ke orang tua? Kalau ditanya orang tua, kamu kenapa sih? Ya nggak tahu gitu ya. Ternyata bukan nggak tahu Bu, tapi enggan menyampaikan. Oh, terus saya tanya, kenapa enggan menyampaikan? Lah orang tua saya baru cerita satu kalimat, maka dia akan merespon berkalimat-kalimat, lalu isinya nasihat, ayat firman Tuhan, sehingga anak ini merasa tidak dipahami, padahal kebanyakan remaja ya Bu, kadang-kadang mereka hanya ingin didengar loh. Setelah mereka didengar tuh, kalau misalnya kita tanya, jadi menurutmu solusinya bagaimana? Itu mereka bisa. Adalah, meskipun mungkin belum perfect gitu ya solusinya, tapi ide untuk mengatasi permasalahan dia tuh ada. Nah di situ kan kemudian harusnya terjadi dialog. Orang tua sebagai yang sudah lebih berpengalaman, oh menurutmu begitu, tapi kalau kamu pilih A, nanti bisa ada konsekuensi begini-begini nih nak. Menurutmu bagaimana? Nah dialog. Nah, model disiplin yang hanya menasehati, hanya menceramahi, hanya mengirimkan ayat-ayat kalau di yang kalangan Kristiani, itu yang saya lihat jadi menjauhkan. Atau misalnya kalimat orang tua memberikan aturan, misalnya sudah mulai remaja, tetap pulang jam 9 malam ya nak, gitu misalnya. Loh tapi temanku di sana jam 11, jam 12 boleh. Terus tidak ada percakapan. Mengapa concern? Kan orang tua mesti bisa muncul dengan sebuah argumentasi. Kenapa jam 9? Apa sih belief behind? Jadi orang tua sendiri kan juga punya belief. Orang tua juga punya needs. Nah ini yang dipercakapkan Bu. Jadi itu hal pertama. Apakah metode disiplin kita mendekatkan atau justru menjauhkan? Sehingga kalau yang menjadi tidak tahu apa sebetulnya yang ingin dicapai begitu ya, nilai apa yang harusnya bisa dipahami gitu, dimaknai ya. Betul. Yang kedua, cara menyampaikan disiplinnya Bu.
gestur wajah kita, tubuh kita, intonasi suara, pilihan kata. Apakah meskipun kepada anak, kita tetap merespek mereka sebagai sesama manusia? Aduh, itu. Betul. Tidak merendahkan, Ya, ya. tidak membuli, Ya. tidak membuat anak merasa, ingat tadi ada need signifikan kan? Seringkali tanpa sadar kita orang tua atau orang dewasa tuh membuat anak menjadi seperti kecil, seperti tidak ada. Ya karena di mata kita dia kecil gitu kan ya, karena kita lebih tua. Jadi kayak misalnya kalimat begini, kamu tuh tahu apa? Nah gitu. Kamu tuh tahu apa? Saya ini loh orang tua, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Nah, itu kan artinya yang dikhianati adalah need untuk dia signifikan ya, Bu. As a human being. Belum lagi kalau kita menggunakan intonasi yang membentak dengan apa kasar, bahkan lebih parah lagi kalau pilihan kata ya, misalnya bodoh, apalagi Bu. Tidak tahu diri. Ya, itu. Apalagi Tidak tahu diuntung ya itu. tidak tahu diuntung, tidak tahu balas budi. Ah, itu dia. Nah, itu kan sebenarnya saya mengerti, mungkin maksud orang tua tidak dengan sadar ingin kasar ya. Karena orang tua sendiri juga mungkin bergumul dengan emosinya. Atau orang tuanya diperlakukan seperti itu oleh Bisa orang tuanya juga. lagi. Bisa juga. Ya. Padahal kalau kita logikakan secara sosial, kita ini loh orang dewasa, kalau misalnya saya dengan Ibu Pendeta Santi, saya kan juga nggak mungkin ngasarin ibu gitu ya. Justru dengan orang lain yang bukan dekat, kita biasanya lebih bisa menjaga tutur kata, kehalusan budi bahasa. Tapi kenapa kepada orang yang semestinya paling dekat yang justru dia bisa paling kasar. Nah itu Bu, coba kita pikirkan. Coba kita renungkan, kenapa ya? Betul. Semestinya justru karena orang ini kita sayangi dan kita cintai, kita tidak kasar kan? Betul. Kita budi bahasanya halus, tutur kata halus. Jadi cara menyampaikan itu yang kedua. Yang ketiga, apakah disiplin yang kita berikan itu atau kita latihkan itu secara jangka panjang efektif, Bu? Contoh ini bisa kita terapkan pada banyak orang tua bertanya hukuman fisik. Jadi misalnya mencubit, memukul, itu kan menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Dan itu memang efektif untuk menghentikan perilaku, Bu. Terutama pada anak-anak. Kalau misalnya anak-anak nangis bergulung-gulung ya umur 3-4 tahun. Cubit aja, Bu. Sakit kan dia? Dia berhenti. Tapi pertanyaannya, dia mengerti nggak bahwa yang kita tidak kehendaki adalah menangis berguling-guling kan? Nah, dia perlu diajak mengerti mengapa menangis berguling-guling itu tidak kita kehendaki. Misalnya, kita kehendaki kalau kamu ingin sesuatu, sampaikanlah. Tidak perlu dengan tantrum. Tapi coba, kalau dia nangis tantrum, cubit. Pesan yang kita kirim apa? Kamu nangis, saya sakiti. Jadi kalau ada orang nangis, dia mungkin bisa begitu, tidak betah, tidak senang, Tidak suka. punya kepekaan emosi, toh Bu. Betul. Tidak suka, ya betul. Dan akhirnya juga bisa berkembang kepada menangis itu tidak boleh. Yes. Wah, ini masalah lagi Bu nanti di usia dewasa. Ya. Ketika emosi-emosi yang sedih itu ditolak kan? Ya, betul. Ditekan. Betul. See, Betul. for the long term, Iya. efektif nggak? Iya. Nah ini kan, balik lagi Bu, orang tuh harus mikir. Jadi, sebuah perilaku yang saya lakukan untuk anak, tidak hanya untuk saat ini, menghentikan perilaku atau menghalangi perilaku itu muncul, tapi untuk jangka panjang, edukasi apa? Pesan apa? Value moral apa? Itu yang ketiga. Oke, kita lanjut di dua lagi. 4 dan 5, kita ulas Betul. itu segmen 3, namun sebelum kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat
setiap Senin, di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang disiplin positif di keluarga. Kita memasuki segmen yang ketiga bersama dengan narasumber Ibu Pinkan Margareta, MPSI, Psikologi ISI. Saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Baik, Bu Pinkan, kita lanjutkan mari, Bu. Dua kriteria ya. Berkaitan dengan kriteria untuk meninjau peraturan-peraturan yang sudah diterapkan itu di dalam keluarga. Apakah itu sudah melakukan pendekatan disiplin yang mengembangkan potensi anak? Kriteria selanjutnya, Bu Pinkan. Yang keempat adalah apakah aturan kita, cara kita mendidik anak kita itu mengajarkan social skill, life skills. Jadi keterampilan sosial itu keterampilan berelasi dengan sesama. Life skill itu keterampilan hidup. Seperti kalau sama sesama kan kita harus menghormati ya, Bu. Nggak boleh mengkasari, nggak boleh merendahkan. Lalu problem solving, life skills itu. Kan hidup kan pasti akan selalu ada masalah ya, Bu ya. Betul. Kalau mau tidak ada masalah itu di ruangan 2x1 kuburan. Selesai. Tapi selama kita hidup, there will be problems gitu. Pada saat kanak-kanak merasa lapar itu problems. Dan dia harus solve toh. Mengatakan ke orang tua bahwa saya lapar. Dari sesimpel itu. Kandung kemih penuh. Saya harus mengeluarkan air seni, maka pergi ke toilet. Kalau saya bilang masalah tuh jangan bayangin yang gede dulu lah. Betul. Tapi kan dari kecil itu sudah terjadi. Nah, apakah cara kita mendidik anak kita tuh mengajarkan keterampilan sosial dan life skills atau tidak? Contoh yang tidak tuh begini. Kalau misalnya tadi kita sudah sempat singgung, cara orang tua dalam mendidik anak selalu dengan omelan dan bahkan mungkin kata-kata kasar. Itu kan mengirim pesan social skill yang tidak baik tuh, Bu. Atau hukuman fisik. Jadi kalau ada pelanggaran maka boleh dicubit, boleh pukul, boleh ditampar gitu ya. Maka kan pesan buat anak social skill-nya. Jadi nanti kalau saya punya teman saya salah, saya gimana? Saya boleh toh, Bu. Saya boleh pukul dia, boleh cubit dia. Saya boleh merendahkan. Makanya sampai hari ini kita bicara bullying tuh gak selesai-selesai, Bu. Betul. Gak selesai-selesai kita. Betul. Pertanyaannya, dari mana anak-anak kita memperoleh sebuah role model bahwa as a human being kita boleh merendahkan orang? Bukankah dari orang yang lebih dewasa, Bu? Betul. Ya kan? Jadi itu tadi, kalau kita bicara life skills, oke deh, saya pakai contoh simple. Penggunaan Pampers. Pampers itu kan harusnya sampai sekitar 2 tahun. Tapi ada tuh yang sampai Pampers sampai 5 tahun. Apa kaitannya sama Pampers? Pampers itu tidak melatih anak untuk solving the problem ketika kandung kemihnya penuh. Iya. Kan apalagi kalau Pampersnya sudah sangat baik tuh, yang 5 detik langsung kering. Bagaimana, Bu? Coba. Ya. Berarti kan dia ingin kencing, ya udah di situ aja, nggak perlu cari. Betul. Nah ini nanti kalau tarikannya ke orang dewasa ya, Bu, kita banyak lihat. Kita merasakan marah tuh nggak salah, Bu. Marah tuh manusiawi. Pada saat sesuatu terjadi di luar yang kita bayangkan, kita mungkin kecewa, kita marah. Tapi kan kita perlu tahu mengeluarkan marah yang baik itu yang patut. Yang patut tuh di mana? Sama halnya kalau kita orang dewasa, kita nggak mungkin buang air kecil
di public space. Gitu. Kita cari tempat yang baik. Nah, coba kita lihat orang-orang kita sekarang di jalan kesenggol sedikit. Kita marah. Wajar. Waduh, motor saya, mobil saya. Tapi kan cara mengeluarkan. Tiba-tiba ada yang pukul orang. Nah, itu loh, Bu. Todongkan senjata. Itu life skill untuk problem solving emotional. Jadi pendidikan kita, disiplin kita itu contribute to that or not. Itu yang perlu ditimbang ya, ditimbang oleh orang tua. Yang kelima, ini baik, terakhir tapi baik. Apakah disiplin kita mengajak anak untuk menemukan potensi dan kapabilitas mereka? Apakah disiplin kita memberi ruang untuk mereka punya tempat latihan otonom, Bu? Memilih, memutuskan. Nah, ini kalau dari kecil gampang sih, Bu. Ke anak 4-5 tahun. Kita beri nggak mereka ruang? Oke, hari ini mama ada pilihan, mama punya tahu, mama punya mie, mama punya nasi goreng. Kamu sarapannya hari ini mau apa? Artinya gini, kalau misalnya ada yang bilang, Bu, kalau anaknya suruh milih sendiri, tiba-tiba dia milih junk food, kan bagaimana? Loh, ya kita pintar-pintar dong. Berikan pilihan, tapi ada batasan. Tapi ide bahwa mereka berlatih memilih, itu kan terjadi, Bu. Alih-alih gini, nih pokoknya hari ini kamu makan roti, nggak ada opsi. Gitu. Itu yang kecil ya, Bu. Nanti kalau kita bicara SD, SMP, SMA kan makin kompleks. Betul. Sekarang dengan kurikulum Merdeka di SMA kan mereka bisa pilih mata pelajaran tuh. Pilih sekolah. Nah, misalnya pilih sekolah. Kalau sudah SMP, ada nggak percakapan? Mau masuk SD aja sebenarnya anak TK juga udah bisa, Bu. Jadi misalnya orang tuanya ngincer nih ada 2 atau 3 sekolah. Terus anaknya diajak. Sekarang kan suka ada open house ya, Bu, di sekolah. Iya, betul. Ajaklah anak. Percayai bahwa setiap manusia tuh punya kapabilitas, potensi untuk making decision, untuk choosing. Itu yang saya kira penting ya, terutama di era modern yang teknologi. Saya agak khawatir begini, Bu Santi. Teknologi digital itu kan menghadirkan terlalu banyak informasi. Iya. Jadi disinformasi seringkali. Nah, disinformasi. Tapi kan kita nggak bisa mencegah ya, Bu. Teknologi akan terus berkembang. Betul. Yang ada dalam kontrol kita adalah bagaimana anak-anak kita atau orang-orang muda itu punya kemampuan memilih dan memilah. Decision making-nya harus kuat, Bu. Jadi bagaimana dia bisa punya decision making kuat kalau tidak dilatih sejak dini, itu poin saya. Logikanya begitu. Ya zaman dulu baik-baik saja kok. Saya nggak pernah tuh milih baju orang tua saya yang sediain, misalnya gitu ya. That's exactly. Zamannya yang berbeda. Dulu kita paling informasinya apa sih, Bu? Majalah. Dulu es krim cuman coklat. Nah, sekarang segala macam, di antara segala macam es krim tetap aja juga bingung. Nah, betul kan? Dulu opsi dalam hidup tuh sempit. Betul. Sekarang opsinya sangat luas. Artinya yang harus dibangun dari karakter manusia-manusia yang di zaman modern adalah kemampuan untuk memilih, memilah, dan menimbang, dan memutuskan. Ini saya kira PR besar sih, Bu. PR besar. Makanya kenapa pola disiplin yang otoriter. Otoriter itu kan artinya orang kayak kerbau dicucuk hidung ya, Bu. Pokoknya ikutin saja. Saya yang lead you gitu ya. Itu jadi nggak match menurut hemat saya sih. Dengan situasi zaman. Kita mau ciptakan orang yang seperti apa? Yang feel useless menghadapi tantangan zaman. Kan nggak gitu ya, Bu. Gitu. Ya itu 5 halnya tadi itu, Bu. Apalagi tadi ya, menemukan potensi dan kapabilitas, lalu kemudian mereka bisa memilih, memilah begitu ya. Mengambil konsekuensi dan juga tahu apa yang menjadi konsekuensi. Betul. Nggak ngikut aja begitu, apapun yang disajikan oleh orang lain atau nilai-nilai lain, teknologi gitu. Kita nggak bisa membendung itu kan, maka kontrol yang mesti kuat adalah dari kita. Regulasi diri. Betul. Regulasi diri. Nah, di segmen ketiga ini, menit-menit
ujung segmen 3 ini. Bu Pinggan boleh memberikan semacam apa ya, contoh ya. seperti itu ya. Contoh yang berkaitan dengan disiplin positif ini. Kita coba pilih mungkin yang agak gedean deh ya, kaitannya sama medsos dan anak remaja gitu ya. Misalnya contoh kasusnya misalnya Bapak Ibu orang tua menemukan ternyata anak Anda punya akun kedua. Waduh, IG gitu ya. Hebat bisa menemukan akun kedua IG. Terus di akun itu biasanya mereka mengunggah hal-hal yang menurut tataran orang tua itu nggak patut, nggak pantas gitu ya. Misalnya foto atau komen kata-kata yang nggak patut dan nggak pantas. Nah, di sini kan teruji nih, apa reaksi orang tua? Apa bentuk respon pendidikan disiplin yang akan dilakukan orang tua terhadap remaja? Gitu ya. Nah, mari kita coba pakai pola berpikir tadi Bu, yang gunung es dulu. Perilakunya apa? Mengunggah yang tidak patut di media sosial. Cek dulu, ngobrol sama anak. Belief di balik unggahan itu apa? Bercakap sama anak. Misalnya anak bilang gini, dari alasan ya saya mengkorek-korek memori dari ngobrol sama klien remaja. Ya abis semua temanku punya 2 akun. Ada yang di level itu Bu. Jadi ada yang sebenarnya bukan karena sesuatu yang sangat bagaimana gitu, bukan dia ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena semua teman saya siswa SMP punya 2 akun, ya saya juga punya 2 gitu. Itu satu. Berarti kan kita ketahuan belief-nya. Nah kalau sudah belief ini ketahuan, turun ke bawah, berarti needs yang dia ingin jawab atau penuhi dengan perilaku punya akun kedua tuh apa sih? Diterima teman. Nah sekarang Bu Santi, kalau kita tahu begitu, kan orang tua jadi lebih tajam, nggak liar pikirannya. Oh anak saya menyembunyikan sesuatu, anak saya nggak jujur sama saya. Ini kan gugur semua Bu. Once kita tahu bahwa sebetulnya belief dia tentang akun IG kedua adalah ini, dan itu didasari oleh kebutuhan untuk diterima, exist significant between his peers atau her peers. Oke, udah sampai situ toh. Nah, terus lanjut. Kalau kita kemudian melihat bahwa ternyata nggak baik loh nak, kalau unggahannya tuh seperti itu, misalnya kata-katanya kasar, nggak cuma di IG Bu. Saya tuh temukan ada beberapa anak remaja kalau sama orang tua mah halus ya. Begitu dia main game online, Anda lihat chatnya, kata-katanya kasar. Dan dia itu bisa kayak bermain 2 peran. Jadi kalau di depan orang tua dia tidak akan berkata kasar, tapi di luar dia akan berkata kasar. Masuk dunia itu kan. Betul. Nah, yang saya banyak lihat kebanyakan tuh didorong oleh need to be accepted oleh peers. Nah, sekarang pertanyaannya, masuk dunia itu. Ya, tantangannya buat kita orang tua. Bagaimana? Bagaimana kita mengeducate, mendisiplin? Pesan yang harusnya kita kirim kan, nah, memang teman itu banyak macam. Ada teman yang membawa hal baik, ada teman yang bisa membawa hal tidak baik. Nah, berarti apa nih usaha yang bisa kita dampingkan sebagai solusi buat anak remaja ini? Either membantu dia berpikir ada teman lain nggak ya yang pengaruhnya lebih baik buat saya, gitu. Memberikan energi ya teman itu, betul. Betul ya kan? Makanya di poin ini saya tuh sering katakan kepada orang tua, harus diakui menjadi remaja sekarang tidak mudah Bu. Makanya kalau kita dalam konteks Kristiani, saya selalu menyarankan, ayo kita bangun kampung yang sehat buat anak-anak kita bergaul, yaitu di mana? Ya remaja pemuda gereja yang kita harapkan bergerak dalam value moral yang sama kan Bu. Lah kalau misalnya kayak di sekolah, terus temannya itu value moralnya memang misalnya dari keluarga yang mengizinkan perilaku-perilaku yang beda dengan value kita, kan kita nggak punya otonomi untuk ganggu keluarga orang lain kan Bu. Betul. Tapi kita bisa menciptakan kampung, circle yang sehat gitu, cukup sehat gitu buat anak-anak kita. Nah, disitulah komunitas Bu. Disitulah kenapa sih kalau sekarang orang tanya saya, ke gereja bisa online aja, ntar dulu. Kalau cuman online itu kan hilang sisi komunitasnya. Betul. Tapi the idea of church as one community adalah tempat
bertumbuh bersama kan. Betul. Anaknya temenan, papa mamanya temenan, ya kan, nanti menua bersama, anaknya lagi kan begitu, Bu. The idea tuh kan itu. Nah itu, Bukan cuma sekedar datang nyanyi terus pulang kan nggak Nah. ada circle apa yang mau dibentuk begitu ya. Dan Betul. turut memberikan pengaruh pada value-nya, membentuk value-nya, karakternya. jadi perilakunya cuma satu nih Bu ya, tapi kan kalau kita orang tua melatih berpikir pakai prinsip-prinsip tadi, what is the belief, what is the needs. Setelah itu, bagaimana kita deliver? Waktu kita mengajak duduk bicara soal, nak, punya akun IG ya? Kamu ini ya, ini yang bikin disconnected. Kamu tuh mau rahasia-rahasia ya? Marahin, ngomelin, udah disconnected. Oke. Tapi coba kalau kita Sayangnya karena udah marah-marah duluan, ini malah jadi nggak nyampe ya. itu Langsung marah dan langsung kan menjauh. langsung kan? menuduh, langsung menjudge. Nah, kalau bicara sama remaja, Bu, we need to listen first. We need to listen first. Kupingnya 2, Bu. Mulutnya 1. Nah itu egonya mesti Diturunkan. Dengan jadi nah ini mungkin ya, belief orang tua yang saya tuh tahu kamu dari bayi, jadi perilakumu apa saya pasti tahu. Itu yang saya argue sih. Nggak bisa, Bu. Nowadays, anak-anak kita itu kan inputnya bukan cuma dari kita. When parents mengizinkan anaknya melihat YouTube ataupun media sosial, then influence dari mereka kan masuk. Dan kita kan nggak mantengin terus, Bu, dia lihat apa, betul kan? Terus ada teman dan sebagainya. Jadi, beliefnya orang tua juga perlu untuk begini. Oke, nanya dulu, klarifikasi dulu, konfirmasi dulu. Saya melihat perilakumu ini, nak. Mengapa? Apa dibalik perilaku itu? Apa sih sebetulnya? Itu dipercakapkan. Nah, jadi making connection, lalu ketika menyampaikan nggak usah, ya menurut saya sih, omelan tuh perlu kita rubah kali ya, Bu. Apalagi kalau sudah remaja, Bu. Mereka suka diajak bercakap, tapi kalau sudah satu arah diomelin, kita push them away sebenarnya. Ya kan? Lalu pikirkan, efektif jangka panjang nggak? mereka ngerti nggak, paham nggak? Social skill yang diajar apa? Banyak anak-anak sekarang yang ternyata ya Bu ya, kenapa stuck di satu pertemanan? Karena mereka ternyata don't know how to make new friend. Ini fenomena yang real. Jadi anak remaja sekarang itu tidak tahu bagaimana cara berteman, memulai ketemu orang baru nih Bu. Betul, persis. Kayak misalnya, kayak tadi saya hadir sama tahun baru, kemarin liburan di mana, small talking, chat. Itu skill yang kita take it for granted karena dulu kita belum ada internet ya Bu. Jadi apalagi disuruh merantau. Nah, kan kita pasti kayak suruh merantau ya harus bisa. Iya kan? Buka circle baru ya. Betul. Making a circle baru, chit-chat, bercakap-cakap. Boleh jadi beberapa anak yang misalnya tadi kembali ke dia punya akun berbeda atau dia berkata-kata kasar. Terus kita bilang, make new friends dong nak. How? Nah, kalau di poin itu orang tua sadar ya Bu. Perilaku anak yang tampaknya melanggar, membuat kita marah, sebenarnya adalah window opportunity untuk teaching something to them. Karena setelah kita analisa, kita menemukan, oh ada skill yang belum dia kuasai. Gitu kan Bu. Menarik. Tapi ya memang saya juga membayangkan, jadi orang tua ini, kita butuh. Apalagi di zaman yang ini ya. Soalnya mereka kan lahir besar di zaman yang berbeda. Sedangkan mereka mesti menjadi orang tua di zaman ini. Kesimpulannya memang sekolah orang tua penting ya. Baik, Bu Pinggan, kita untuk terakhir ya di segmen penutup boleh menyampaikan resume lah ya, singkat ya dari percakapan kita di segmen pertama sampai 3. Mari silakan. Baik, Bapak Ibu orang tua, sahabat YKB, kita perlu menyadari bahwa untuk bisa tetap relevan menjadi manusia di zaman modern di mana perkembangan teknologi itu akan semakin cepat dan tidak bisa kita bendung, maka yang bisa kita lakukan adalah memperkuat keluarga. Dan salah satu aspek yang kita perkuat dalam keluarga adalah bentuk-bentuk pendisiplinan kita. Hendaknya kita tidak sekedar copy-paste cara disiplin-disiplin yang sudah tidak lagi relevan sebenarnya dari generasi di atas kita. Tapi kita mulai untuk memberi diri belajar,
bagaimana cara disiplin yang positif, disiplin yang akan membangun potensi anak kita, membangun karakter anak kita, sehingga pada saat mereka masuk di usia dewasa, kita bisa dengan cukup lega, cukup percaya diri berkata, saya sudah menemani engkau punya karakter yang siap jadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bagi Tuhan, dan dia bisa menjadi manusia yang juga bahagia dengan kehidupannya. Terima kasih atas atensinya. Ya, terima kasih Bu Pinkan. Ya, sahabat, dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan juga acap kali selalu mau ingin bercakap-cakap dengan kita, begitu ya. Dalam menjalani hidup sehari-hari, kadang-kala juga kita merasa bingung begitu, apa yang harus kita lakukan, nilai apa yang mesti kita yakini. Dan ketika Tuhan mendapati kita berada pada jalan yang tidak seharusnya, dia selalu akan berupaya untuk selalu menggapai dan mencapai kita. Ketika dalam proses kehidupan sehari-hari kita ditegur, itu adalah proses didikan yang Tuhan hendak mau berikan kepada kita. Ayub 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membuka hati dan pikiran kita untuk selalu boleh dievaluasi, untuk selalu boleh dididik, untuk kebaikan kita, secara khusus untuk semua orang tua ya, untuk semua keluarga. Kita selalu mau menjadi keluarga yang baik, yang bertumbuh, yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah melalui tayangan ini juga boleh menjadi sarana media buat semua keluarga, orang tua, anak untuk bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Sekali lagi terima kasih Terima Bu Pinkan. kasih Bu Pendeta Dan Santi. sampai jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagi Negeri. Sampai jumpa.